itu tetap kita laksanakan. Tapi cuma tidak pakai kayak, kalung-kalung bawang dan segala macamnya, tidak. Kalung pete, kalung iya, jengkol. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Kira-kira kita mau bicara apa? Nah, itu yang unik ya, dari awal masuk kita punya Minggu Mesra Pelajar. Nah, mungkin di sini punya tapi dengan nama yang berbeda. Iya. Seperti itu aja. Nanti kita habis itu ya langsung masuk asrama masing-masing. Kemudian asrama tuh satu kamar berapa orang? Kebetulan asrama itu kami dapatnya yang satu kamar 2 orang. Karena biasanya anak tahun pertama emang satu kamar 2 orang. Oh gitu. Nah tadi kan kita ceritanya anak tahun pertama wajib di dalam asrama kan. Bukan berarti anak tahun 2-3 tidak boleh lagi. Tetap boleh, tapi itu optional. Oh. Nah, ada syarat yang harus ini nggak? Maksudnya untuk tahun kedua harus ini. Tidak masalah sih, as long as tempat itu masih bisa menampung ya enggak apa-apa gitu. Tapi kita enggak bisa minta merengek-rengek kayak tahun pertama kayak kami harus teman yang ini ya, harus teman yang ini ya, enggak bisa. Jadi dia akan acak. Nah, pada tahun pertama dia akan urutkan sesuai dengan nomor pendaftaran kita. Nah, kebetulan kita kan didaftarkan oleh Pemprov Riau. Ya otomatis Indonesia aja semua satu orang. Oh iya juga ya. Nah, itu aja. Dan kebetulan Kak Dila tadi itu sama sekamar itu. Oh, jadi Kak El sama Kak Dila orang sekamar. Oh, gitu. Jadi sohib lah ibaratnya gitu. Jadi sampai sekarang pun sekarang masih main. Masih main. Udah punya anak satu ya masih main tetap. Gitu. Nah, terus ada nggak? Maksudnya itu kan di lingkungan kampus. Nah, pas menjalani kehidupan di sana gitu. Oh gitu, menjalani kehidupan. Yang bikin ini kaget. Iya, kaget ini ya kok seperti ini. Entah misalnya dari kulinernya kah atau. Nah, kalau kuliner agak menarik sedikit. Bagi sebagian orang yang datang ke Malaysia kan kayak kulinernya sama aja kok, masakan Melayu gitu kan. Nah, saya juga memang orang Melayu. Kak Dila tadi juga orang Melayu, Bang Adi juga orang Melayu. Tapi tetap saja karena itu kan ibaratnya air tangan ya kalau kita bilang. Nah, akan berbeda walaupun itu memang Melayu juga, tanah Melayu juga. Nah, mereka Melayu tetapi kan ada campuran suku-suku dominan seperti India. Lalu kalau sana bukan India dibilangnya Tamil. Nah, terus ada lagi yang Sabah Sarawak yang juga Melayunya berbeda walaupun mereka itu sama-sama Melayu. Nah, itu masakannya juga mengikuti taste mereka. Iya, betul. Dan kita juga pertamanya ya kaget juga. Dan yang bisa saya makan itu pada awal pertama itu karena diajarkan Kak Dila juga tuh, ingat saya tuh tom yum. Nah, jadi awal-awal makan tom yum itu kan lebih kurang kayak asam pedas ya. Iya, betul. Nah, tapi tidak sama ya, tidak bilang sama, nanti marah pula orang kita. Nah, jadi karena diajarkan makan itu, jadi ya hari-hari makan itu. Hari-hari makan itu. Ya, paling diubah sedikit dengan nasi goreng. Nah, yang uniknya lagi di asrama kami, mungkin asrama-asrama di sini kita boleh bawa kayak rice cooker, kita boleh masak sendiri. Di sana itu tidak boleh sama sekali masak sendiri dan wajib beli di cafeteria ataupun kafe dia. Jadi sebutan sana tuh cafeteria namanya. Cafeterianya kalau malam gimana? Buka juga? Buka, dia akan buka, tapi tidak 24 jam ya. Oh iya. Dia sampai jam 10-an malam gitu lah. Nah, jadi kita wajib membeli makan di sana. Makan boleh di kamar, tapi pastikan kamar bersih. Penjaga asrama akan ngecek walaupun berkala, dan kadang ada yang namanya kayak spot check gitu. Tiba-tiba kita kayak digerebek gitu tengah-tengah malam jam 2 udah datang masuk gitu. Sampai segitunya ya? Iya, betul. Wah, tapi juga. Ini saya tidak bilang kalau asrama itu mewajibkan kita kayak pulang wajib jam 7, tidak. Dia membolehkan kita bebas, tetapi pada saat di spot check hal-hal yang dilarang ya tidak boleh ada. Contohnya membawa teman lain dalam kamar atau saudara. Nah, kalau berdua di dalam kamar yang terdaftar maka harus berdua aja. Kemudian membawa alat-alat masak karena mungkin bisa memicu kebakaran atau hal semacamnya lah, seperti itu. Nah, itu aja. Gitu. Nah, itu uniknya asrama di sana. Dia membebaskan, tapi di satu sisi juga punya aturan yang sangat ketat yang kita tidak boleh langgar. Kita terserah mau ngapain asal ada peraturan itu ya. Kalau itu dalam koridor belajar, ya silakan gitu. Mau pulang jam 2 dari perpustakaan atau apa ya terserah, tapi jangan hal-hal yang dilanggar itu. Tapi di sana
Bekti kan pernah ke sana juga nih ke tahun 2017 atau 18 lupa Bekti. Jadi memang sana itu sampai malam pun masih hidup ya kampusnya. Nah itu dia, itu uniknya hidup. kampusnya. Kalau di sini kan ya jarang kampus sih sampai sore gitu kan. Mungkin kayaknya di ITB di sana ya itu tadi saya bilang mungkin apa yang kami alami di Malaysia ini kita akan jumpai di kampus-kampus besar yang di Indonesia gitu. Tapi kan kita kan kampus kita nggak bilang kampus kita kecil di sini ya, tapi kebiasaan itu belum ada. Betul. Kalau di sana dalam keadaan apapun mungkin kecuali hari pertama raya aja. Hari pertama lebaran aja yang nggak ada orang. Ya hari lain ada terus. Ada terus sampai malam itu. Dan perpustakaan itu kayak hidup terus. Walaupun perpustakaannya itu tutup, tapi kan dia punya perpustakaan digital dan sebagainya macamnya yang bisa diakses. Dan di sana kan wifi-nya, nah itu yang paling enak. Apa ya? Nggak ada tandingannya. Apa itu? Wifi-nya keren. Kalau kita mungkin wifi kita kayak tersendat-sendat gitu kan. Kalau di sana itu kayak sudut sana wifi, sudut sini wifi, kayak wow, surga. Dan nggak pernah yang namanya kita beli paket-paket internet ataupun paket berlangganan setiap bulan itu yang harus merogoh kocek banyak gitu. Kalau di sini kan agak kasihan sama mahasiswanya ya. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, itu kasihan. Kalau bagi saya itulah yang enaknya karena wifi di mana-mana ada. Even kafe kecil aja pun ada wifi-nya dan memang jaringannya bagus. Juga ya, itu dia. Itu yang paling enak lah. Itu luar biasa kalau bagi saya. Nah terus Kak Elsa kan tahun pertama kan tadi ada bilang nih tahun pertama wajib untuk asrama. Ya, betul. Nah tahun kedua dan ketiganya? Oh kami tetap asrama. Tetap asrama terus. Ya kami memilih jalan selamat asrama. Jalan selamat. Iya. Nah itu tahun kedua kan nggak bisa kita nggak bisa. Aku mau sama si itu kan nggak bisa kan? Oh iya betul. Teman. Nah, jadi pernah nggak dapet temen selain Indonesia? Oh pasti ada. Pasti akan dapat. Nah, disitulah kita mulai. Sebelumnya kita kan hanya mulai untuk mengerti kampusnya, negaranya. Memang besar sih, tapi kan kalau untuk mengerti yang seperti itu kan benda mati gitu loh. Iya. Ya udahlah dimengerti aja lah dengan keadaan seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya teman yang bukan orang Indonesia, nah sebenarnya kalau saya bilang tidak begitu challenging karena orangnya juga hampir sama seperti kita. Nah cuma tipenya, nah tadi kan saya bilang kalau kita kan di Indonesia 12 tahun berikutnya kita akan langsung kampus, kuliah. Nah kalau mereka tidak, mereka itu ada masa sistem pendidikannya tuh kayak ada 3 tahun, 6 tahun, kemudian ada lagi 1 tahun persiapan untuk sebelum kampus. Oh ya. Nah namanya matrikulasi. Matrikulasi ya. Iya. Matrikulasi itu kalau disetarakan mungkin setara D3 lah gitu. Atau D2. Itu setahun. Iya, mereka setahun. Oh, setahun. Berarti D2 ya atau mungkin nah ya kalau di kita gitu. Nah, mereka itu matrikulasi itu kayak di situ disiapkan untuk menghadapi dunia kuliah. Nah, jadi mereka akan masuk di usia 20 tahun dengan pemikiran anak kuliahan. Pemikiran matang. Kalau kita kan tidak, aku bebas. Saatnya kuliah. Nah, seperti itu kan. Iya, betul. Kalau di sana tidak. Jadi mereka salah satunya teman sekamar nih ya, cenderung menyikapi kita tuh seperti anak kecil gitu. Kayak yang harus dijaga. Adik nak apa? Oh nak ini ke? Nak bagaimana? Nak study ke? Jadi kayak jadi aku nih lagi memang gitu. Umurnya memang mereka lebih berbeda. Kak Elsa waktu itu lebih muda pada saat itu saya 17 tahun, mungkin pada saat itu Bang Adi udah 18 tahun ya. Karena kan biasanya cowok kan emang lebih tua daripada cewek kan. Betul. Jadi pokoknya kami setara Indonesia ini 17, 18. Kami ada sekitar saya, Bang Adi, Bang Bilal, kemudian ada sekitar 6 orang ya orang Indonesia, dan saya satu-satunya cewek di dalam jurusan itu ya. Nah, jadi yang lain itu teman-teman yang cewek, kami ada sekitar hampir 40 sampai 50-an satu angkatan. Nah, mereka itu semuanya 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Ada yang 21 malah 22. Jadi otomatis anak Indonesia Oh, dari Indonesia kah? Dari mana? Dari Riau.
mesti ya masih 17 tahun kan. Oh, udah tahu mereka udah tahu iya. ya. Muda lagi, adik lagi nih gitu. Tapi mereka tidak cemeeh ya. Maksud Iya. saya bukan mengecilkan, tapi hanya mereka tahu ini anak ini kecil loh masih adik. gitu. Ini masih adik Jadi kita loh. muncul jiwa Iya. mengayomi. Nah, betul. Dan itu enaknya di situ. Di satu sisi itu enaknya. Mereka akan ada yang tak paham ke, ada yang ini ke, ada yang susah ke. Iya, Nah, iya. seperti itulah. Nah, begitu juga dengan teman sekamar tadi yang ditanyakan di awal kan. Mereka akan lebih bertanya kayak, udah makan? Udah makan ke? Esa nak buat apa lagi nih? Nak pergi keluar mana nih? Sama siapa nih? Kayak kita tuh punya orang tua ya di sini gitu. Kayak gitu, lebih kurang. Dan mereka kalau seandainya di sana kan karena Malaysia itu kan sistem transportasinya bagus. Kita udah pernah ke sana ya. Betul. Nah, itu kita kalah. Ya, Akui saja. Memang sudah. Iya, memang jauh kalah. Jauh kalah lah pokoknya. Ini bukan mengecilkan negara sendiri, tapi mungkin kita harus berkaca lagi, belajar lagi seperti mereka. Mungkin alasannya Indonesia besar betul. Kita akan perlahan ke sana, tapi jalur transportasi kita kalah, kemudian sistem transportasinya pun kita kalah. Mereka jadi kayak nak balik kampung walaupun kampungnya tujuannya 6 jam, mereka akan pulang setiap weekend. Nah, jadi teman-teman sekamar tadi akan meninggalkan kita nih kan otomatis. Iya. Kita mau pulang kemana? Masa setiap minggu pulang ke Indonesia? Bercanda ya kan, walaupun dekat, walaupun hanya 25 menit di udara, tapi jangan remehkan. Kita ini cok paspor gitu kan. Nah, jadi pada saat seperti itu mereka akan tanyakan, Esa nak bagaimana weekend nih? Nak jalan ke? Tak ada dekat college je. College tu maksudnya dekat asrama. Nah, nanti dia akan tanyakan, akak nak balik nih, nak pesan sesuatu tak? Nak ikut akak balik tak? Oh, pernah nggak ikut? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh. Nah, karena saya tipe orangnya sulit. Mungkin kalau di sini kelihatannya ngomong aja gitu ya, tapi sebenarnya untuk dekat itu sulit gitu. Gitu. Nah, nanti kan lagian segan juga kita kan datang ke rumah orang, tentu mereka akan menyiapkan seperti kamar, menyiapkan makanan yang akan menyesuaikan selera kita, dan otomatis orang tuanya akan repot. Kita kan nggak tahu keadaan orang tuanya gimana. Betul. Walaupun sepertinya di Malaysia itu terlihatnya ekonomi mereka sama, semua merata, tapi kita nggak tahu. Kadang ada juga kok yang terlalu susah gitu. Nah, kita harus mikirkan itu. Jadi nggak pernah, tapi itulah basa-basi mereka gitu. Maksudnya baik gitu. Kayak kita juga kadang kan basa-basi juga gitu. Kita kan basa-basi kita tinggi nih, negara Indonesia terkenal dengan basa-basi yang sangat tinggi.